Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna Nurmaliha dengan NIM 12120303059. Di video kali ini saya akan mereview materi tentang sejarah 3 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Turki Utsmani, Kerajaan Safawi, dan Kerajaan Mughal. Yang pertama, Kerajaan Turki Utsmani. Sejarah berdirinya Kerajaan Turki Utsmani berawal dari keturunan suku Kabila di Turkmenistan pada abad ke-12 yang merupakan pengembara dari Kurdistan di Anatolia. Pengembara itu dipimpin oleh Raja Ertugrul dan anaknya Utsman I yang pindah untuk menghindari serangan dari Mongol di bawah Genghis Khan. Nah, Raja Ertugrul ini dari rombongannya akhirnya menetap di kota Atyah, sebelah timur Turki, dan bergabung dengan dinasti Saljuk. Nah, mereka kemudian membantu dinasti Saljuk melawan Romawi hingga memenangkan pertempuran. Nah, atas bantuan tersebut, Raja Ertugrul diberi hadiah sebidang tanah di barat Anatolia yang berbatasan dengan Romawi. Ia juga diberikan wewenangan untuk meluaskan wilayahnya hingga mendekati Romawi. Setelah dinasti Saljuk runtuh, Utsman I mendeklarasikan berdirinya Kerajaan Utsmani di Turki. Nah, Kerajaan Turki Utsmani juga mengalami kemajuan dalam peradaban Islam yang meliputi kemajuan di bidang militer dan politik, di bidang keagamaan, di bidang jizya atau zakat, infak dan sedekah dan wakaf. Nah, kemudian di bidang agraria. Nah, hukum dan pendidikan Kerajaan Utsmani. Pendidikan Kerajaan Utsmani ini pada masa Turki Utsmani mengalami perkembangan setelah terjadinya pembaharuan sistem pendidikan Islam dan mulai lembaga pendidikan, kurikulum, dan metode. Nah, pendanaan serta sarana lain yang dapat membantu terhadap perkembangan pendidikan Islam. Pembaharuan ini dimulai pada masa Sultan Mahmud II yang pada abad pertengahan hingga abad modern. Nah, kemudian di bidang hukum, sistem hukum Utsmani mengakui hukum keagamaan atas rakyatnya. Pada saat yang sama, Korun, sistem hukum sekuler, diterapkan bersamaan dengan hukum keagamaan atau syariah. Nah, kemudian penyebab runtuhnya Kerajaan Turki Utsmani. Kerajaan Utsmaniyah secara resmi berakhir pada tahun 1922 ketika gelar Sultan Utsmaniyah ditiadakan. Adapun beberapa penyebab dari runtuhnya Kesultanan Utsmani adalah tidak berwibawanya sultan yang memerintah, terutama di masa krisis Perang Dunia I, dan terjadi banyak penyimpangan terkait keuangan negara. Selain itu, gaya hidup yang mewah di kalangan pembesar istana menjadi salah satu faktor runtuhnya Utsmani. Setelah gencatan senjata Mudros, sebagian besar wilayah Utsmaniyah dibagi antara Inggris, Perancis, Yunani, dan Rusia. Turki dinyatakan sebagai republik pada tanggal 29 Oktober 1923 ketika Mustafa Kemal Atatürk, seorang perwira militer, mendirikan Republik Turki yang merdeka. Nah, untuk selanjutnya sejarah Kerajaan Safawiyah. Nah, kerajaan ini Daulah Safawiyah ini berada di Persia Baru, berdiri pada waktu Daulah Turki Utsmani sudah mencapai puncak kejayaannya. Namun pada kenyataannya Daulah Safawi berkembang dengan sangat pesat. Nah, cikal bakal lahirnya Daulah Safawi ini dimulai dari sebuah gerakan tarekat Safawiyah yang berdiri di daerah Ardabi, kota Azerbaijan. Nah, pendirinya yaitu Safi al-Din, salah satu keturunan Musa al-Kazim, imam ketujuh Syiah Istan Asyariah. Nah, kepemimpinan gerakan Safawi ini diserahkan pada Ismail yang kala itu masih berumur 7 tahun. Nah, kemudian pada tahun 1501 Masehi di kota Tabriz, inilah Ismail memproklamasikan dirinya sebagai khalifah dari Daulah Safawi. Nah, masa pemerintahan
Kemudian, kemajuan peradaban pada masa pemerintahan Kerajaan Safawi ini meliputi bidang ekonomi, bidang ilmu pengetahuan, kemudian bidang pembangunan fisik dan seni. Nah, kemudian kehancuran Kerajaan Safawi ini disebabkan oleh beberapa penyebab. Yang pertama, adanya konflik yang berkepanjangan antara Daulah Utsmani. Kemudian terjadinya dekadensi moral yang melanda sebagian pemimpin Daulah Safawi yang juga ikut mempercepat proses kehancuran Daulah Safawi. Yang ketiga, pasukan Gulam atau budak-budak yang dibentuk Abbas I ternyata tidak memiliki semangat juang yang tinggi seperti Qizilbash. Nah, yang keempat, seringnya terjadi konflik intern dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Nah, pendidikan Islam pada masa Kerajaan Safawi. Pendidikan dalam dinasti Safawi secara umum dapat digolongkan dengan 3 bentuk. Jenis pendidikan yang dominan yaitu pendidikan pemikiran, estetika atau seni, dan sains. Untuk selanjutnya, perkembangan Kerajaan Mughal. Nah, sejarah berdirinya Kerajaan Mughal ya. Dinasti Mughal muncul pertama kali sebagai seragam sebuah bangsa Asia Tenggara terhadap India bagian utara, dipimpin oleh Babur yang memimpin pada tahun 1555 sampai 1605 Masehi. Nah, dari Khel Moghol setelah mereka diusir dari Asia Tenggara oleh dinasti Safawi dan Uzbek, Babur beserta pasukannya bergerak ke Delhi. Ibrahim Lodi akhirnya berhasil dikalahkan dan meninggal dunia beserta ribuan tentaranya dalam pertempuran dahsyat di Panitan pada tanggal 21 April 1526 Masehi. Nah, Babur tampil sebagai pemenang dan kemudian menegakkan pemerintahannya di Delhi. Dengan demikian berdirilah Daulah Mughal di India. Nah, kerajaan ini mengalami kemajuan yang meliputi bidang politik dan militer, bidang ekonomi, kemudian bidang seni dan arsitektur, dan bidang ilmu pengetahuan. Nah, mungkin sekian penjelasan atau review materi tentang 3 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Turki Utsmani, Kerajaan Safawi, dan Mughal. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.